Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq wan nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi waqrim bi nuril fahmi waqta alaina bi ma'rifatil ilmi wa ahsin ahlakana bil hilmi wa sahil lana abwaaba fadlik wa ansur alaina min hazani rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukaramin, para asatid yang saya hormati, Ketua Pengajian Bapak RT Asmawi beserta jajarannya, Bapak Subagio, Bapak Mansur, yang saya hormati juga Bapak Subur, Bapak Hasbullah, dan juga para orang tua saya yang saya tidak sebutkan nama namun tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah saya. Sahibul baik Bapak Imam Sabsadi beserta keluarga besarnya, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur dan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Jamaah Majelis Ta'lim Albani ya rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu kembali dalam rangka melaksanakan rutinitas kita, kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah meridhai kegiatan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang saya hormati, pada malam hari ini sudah jam 9 kurang 5 menit. Biasa jam 9 sudah selesai. Memang karena isanya sekarang sudah malam, ya. Maka sekedar menggugurkan kewajiban saja, ya, bahwa pada malam hari ini Bapak Imam sekeluarga mengundang kita dalam rangka tasyakuran karena beliau dikasih nikmat rezeki, yaitu berupa rumah, ya, rumah baru. Ya, rumah merupakan idaman bagi setiap orang. Ya, semua orang pasti menginginkan punya rumah, mau kecil kek, mau gede kek, yang penting punya rumah sendiri. Apalagi rumahnya 2 Pak Imam. Ya, tapi istrinya 1 kan? Ya. Alhamdulillah, berarti nikmat yang sangat luar biasa. Dalam bahasa Arab di Al-Quran, rumah itu diartikan banyak. Ada yang diartikan baitun, ada maskanun, ada manjilatun, ada darun. Nah, jadi banyak arti, ya, dalam bahasa Arabnya rumah itu, ya. Manjilun, ya, manjilun itu bahasa Arab najalah, tempat turun, ya. Jadi rumah itu jadikan tempat turunnya, singgah, ya. Ada juga maskanun. Maskanun itu artinya diambil kata sakana, ketenangan. Makanya ada keluarga sakinah. Sakin itu artinya tenang, tentram, damai. Makanya dalam bahasa Arab maskanun itu diartikan, ya, ketenangan, kedamaian. Makanya rumah itu fungsi pertamanya adalah menciptakan ketenangan, kedamaian, ketentraman, ya, maskan. Makanya kalau rumah nggak tenang berarti bukan rumah itu. Kalau rumah nggak nyaman bukan rumah. Rumah itu tempat ketenangan, kenyamanan, kedamaian. Bukan dilihat dari isinya atau bangunannya. Contohnya mana? Nabi rumahnya nggak bagus, perabotannya nggak lengkap, tapi Nabi mengatakan baiti jannatu adalah surga. Artinya apa? Maskan. Nabi tenang tinggal di rumah. Nabi senang tinggal di rumah. Nabi nyaman tinggal di rumah. Jadi rumah itu menciptakan kita jadi tenang, damai, tentram, adem.
Makanya kata Nabi kalau rumah pengen tenang, ya, la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kamu jadikan rumah kamu itu seperti kuburan. Kuburan gimana sih? Sepi, anyep. Ya. Sepi dari mana? Sepi daripada kegiatan sholat, baca Quran, ya kan? Salawat. Inna syaitan ya yadfiru minal baitil ladzi taqra'u fihi suratul Baqarah. Kata Nabi, setan itu akan lari dari rumah yang mana rumah itu dibacain surah Al-Baqarah. Makanya Pak Imam sama anak sama istri baca surah Al-Baqarah. Ya, kenapa? Karena sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibacain surah Al-Baqarah. Tidak hanya surah Al-Baqarah, surah apa saja. Yasin, silakan, ya kan? Jadi nawiru manajilakum bisalah wa qiraatul Qur'an. Ya, hiasilah rumah kamu dengan sholat, dengan bacaan. Nah, ini yang rumah yang mendatangkan ketenangan, ketentraman, kedamaian. Nah, jadi pakai sholat. Berarti sholat apa? Sholat sunnah. Jadi kalau sholat sunnahnya di mana? Di rumah. Kalau sholat fardunya di masjid, gitu ya. Jadi jangan sholat sunnahnya di masjid. Ntar rumahnya nggak dipakai buat sholat lagi, jangan. Sholat apa? Sholat tahajud di rumah. Tahajud jangan ke masjid, iseng. Jam 12, jam 2 ngapain di masjid mau sholat tahajud? Enggak, subuh kagak. Tahajud di masjid. Pas pagi-pagi kayak kotak amal. Nah, jadi salat duha di rumah, ya, salat hajat dan lain sebagainya. Ya, jadi jadikan rumah kita itu rumah yang nyaman. Di antaranya adalah hiasi dengan salat, ya, hiasi dengan membaca Al-Qur'an. Salawat, nah, salawat juga penting. Pokoknya di rumah setelin lagu salawat. Kalau kita nggak salawat ya setel, jangan dangdut mulu. Jangan dangdut, salawat, baca salawat. Ya, tadi saya ngaji sama guru saya, beliau bercerita tentang seorang waliullah, yaitu Sufyan Asyuri. Jadi seorang waliullah pada masa itu namanya ya, Imam Sufyan Asyuri. Nah, beliau ketika beliau pergi haji, ya, beliau selalu bersama anak muda. Jadi anak muda itu ketika pergi haji bacaannya selawat dulu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ketika tawaf bacanya selawat. Ketika dia wukuf bacanya selawat. Ketika dia sa'i bacanya selawat. Semuanya dibaca selawat. Ya, emang kalau haji kan atau umroh kan nggak ada bacaan wajib. Nggak ada bacaan, semuanya bacaannya sunnah. Jadi kita kalau pergi haji dia nggak bisa baca apa-apa. Tawaf diem baik, udah keliling baik nggak baca apa-apa, diem. Boleh. Wukufnya nggak bisa baca apa-apa, wukuf diem aja, sah wukufnya. Sa'i nggak bisa baca apa-apa, diemnya sa'i, yang penting sa'i, nggak bisa baca apa. Hajinya sah. Pulang dari Mekah boleh dipanggil Haji. Pak Haji diem tapi. Haji bisu. Iya sah hajinya, ya orang kagak ada bacaan wajib kan. Haji bisu. Tapi supaya lebih afdal dikasih bacaan sunnah. Tawaf ada bacaan sunnahnya saya. Nah anak muda ini tidak, yang dibaca sholawat terus dari awal sampai akhir. Ini Sufyan Asyuri selalu ngikutin. Akhirnya selesai haji ditanya, wahai anak muda, saya perhatiin kamu, setiap kamu melakukan ibadah selalu selawat bacaannya. Anak muda ini balik bertanya, memang kamu siapa? Tanya-tanya. Padahal waliullah sangat terkenal. Kalau dulu kan nggak ada Google, nggak ada foto, jadi nggak ada yang kenal. Padahal namanya terkenal di mana?
Ketika anak muda itu ditanya, memang kamu siapa? Tanya-tanya. Saya Sofyan Suri. Sama saya yang waliullah itu. Oh, baru dia kasih tahu jawaban. Kata beliau, emang kenapa kamu baca selawat? Oh, dulu ketika bapak saya sakit, saya berobat kemana-mana gak sembuh-sembuh. Gak sembuh-sembuh. Akhirnya satu hari bapak saya meninggal dunia. Saya sedih, saya nangis, ya kan? Tapi terjadi keanehan. Lama-lama bapak saya ketika meninggal dunia itu mukanya berubah, hitam, berubah menjadi himar. Himar itu ya keledai, sejenis kuda. Sejenis kuda. Saya malu pada saat itu. Jangan sampai orang sampai menyikap mayat bapak saya. Kalau ini kan pasti ketahuan bapak saya berubah menjadi keledai. Makanya ditutupin terus. Saya jagain, saya malu dan saya sangat sedih. Kenapa bisa seperti ini? Akhirnya saya nangis, saking capeknya nangis, ketiduranlah. Ya, ketiduranlah anak muda ini di samping jenazah. Dia bermimpi. Mimpi ketemu seorang yang sangat putih. Jubahnya juga putih banget. Tidak pernah melihat orang seperti itu, ya kan? Akhirnya ditanya, kenapa kamu sedih, wahai anak muda? Ya gimana nggak sedih? Bapak saya meninggal dunia berubah menjadi. Kata orang ini, boleh saya lihat bapak kamu? Oh boleh. Kan tadinya kan dia nggak mau dilihat sama orang. Tapi dengan dalam mimpi itu dia boleh dibuka. Nah, pas dibuka, berlahan-lahan muka bapaknya berubah menjadi putih normal. Anak mudanya kaget. Akhirnya bertanya, kamu sebenarnya siapa? Saya adalah Muhammad Rasulullah. Saya adalah Nabi. Kaget dia bangun, tak lihat bapaknya. Ya. Kata Rasulullah juga di situ dikatakan, bapak kamu ini udah parah sekali, parah ya, udah kelewatan lah, nakalnya kelewatan, badungnya kebangetan, ya, udah nggak ketulungan. Tapi bapak kamu ini dawam baca selawat. Selawatnya tidak pernah terlepas. Jadi nakal, preman, badung, tapi nggak pernah lepas selawat. Nah pada saat itu Nabi datang bawa syafaat. Ya. Yang tadi bapaknya sudah berubah menjadi keledai, berubah seperti. Akhirnya anak muda ini kemana-mana selalu baca selawat. Allahumma sholli ala sayyidina. Nah dari cerita ini yang diambil jangan nakalnya. Kalau gitu gue nakal aja deh. Bandung baik, tapi baca salawat jangan. Iya kalau nabinya datang, kalau kagak nah, dibuka jadi curut. Yang diambil adalah salawatnya. Gitu. Makanya jangan lepas baca salawat. Ya. Salawat itu, ini kan orang belum ada yang masih belum bisa membedain mana selawat, mana nyanyian. Ya kan? Ada selawat, ada nyanyian gitu kan. Ada pujian. Kan? Kalau selawat itu kan yang memang datangnya dari Nabi. Selawat, ya kan? Maka nanti kita harus belajar mana yang termasuk selawat, mana yang kan, ya kan? Ya syair namanya, ya kan, burda, ya itu namanya burda, ya. Kalau yang lagu-lagu Indonesia itu ya banyak kan ya syair, nyanyi kan. Yang salah apa tuh, Aminah, nama ibunya itu kan bukan selawatan kan, bukan selawatan, nyanyian, pujian. Nah, jadi kita harus bisa membedakan mana salawat, mana
Tuh. Maka dari cerita inilah mari kita perbanyak baca salawat. Berbuat baik sebanyak-banyaknya, salawat juga sebanyak. Jadi cerita tadi jangan nakalnya aja ya. Terus nakal tapi salawat ntar Nabi datang. Jangan enggak ya. Jangan itunya. Tuh. Maka anak muda itu setiap ketika haji selalu bacanya salawat. Maka salawat itu luar biasa. Yang punya hajat ya, insya Allah akan dikabulkan. Yang punya keinginan atau yang pokoknya dengan salawat bisa semua. Ya. Salawat tanpa syarat. Orang men saja boleh salawat. Orang hadas besar, hadas kecil boleh salawat. Yang penting jangan di kamar mandi aja. Jangan. Ya. Salawat tidak perlu pakai tajwid, nggak apa-apa. Ya kan? Artinya tajwidnya salah nggak apa-apa. Yang namanya salah. Itu makanya perbanyaklah salawat. Ya. Termasuk rumah. Ya, kita isikan ya, dengan isian salawat. Biar apa? Biar tambah masukkan, biar tambah tenang, biar tambah damai. Ya kan? Itu ya. Ada lagi baitun. Nah, baitun itu artinya mabit, nginep. Karena rumah itu memang dijadikan tempat nginep. Ya kan? Makanya kalau haji umroh ada kan mabit di Muzdalifah. Nah, itu artinya nginep, tinggal. Ya, makanya rumah itu tempat tinggal buat nginep. Rumah tinggal mulu. Ya kan? Berarti bukan baitun kalau begitu. Nah, jadi bait itu tempat nginep. Ya, makanya tempat berlindung dari dinginnya malam, tempat berlindung dari panas, matahari, hujan, ya, turun rumah. Makanya ada orang kemana-mana nggak betah, pengennya di rumah baik, gitu kan, rumah dewek, biar rumah jelek juga. Tapi kalau tidur pulas. Kalau kita ngendong rumah bagus banget, kadang-kadang agak pulas. Ya kan? Emang apa ya? Emang itu tadi mabit, baitun, rumah. Kadang kita di hotel ya agak betah juga, walaupun enak, kasur empuk. Emang kenapa? Emang bukan baitun, ya, bukan rumah kita. Rumah kita mau merombeng, kita tetap pulas. Nah kan? Bahkan tidur nggak pakai bantal juga di depan TV. Pulas baik ya. Nggak pakai kasur, ya emang baik itu. Ya, tempat nginep, itu. Nah, maka Pak Imam doakan rumahnya biar membawa berkah. Amin. Secara jarak mungkin jauhan di sini apa masjid ya? Lurus aja ini mah ya. Nah, jadi ngejauhin masjid Pak Imam ya. Jangan lebih giat lagi gitu berarti ya. Jadi mudah-mudahan rumahnya rumah membawa berkah, ya, keselamatan dunia wal akhirat, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Dan juga yang hadir, yang mudah-mudahan yang belum punya rumah biar dapat rumah. Yang sudah ada, mari kita jaga rumah kita biar menjadi rumah yang membawa ketentraman, kedamaian buat kita, keluarga kita, sehingga kita selamat dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang sakit, yang belum bisa hadir, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan seperti semula. Yang belum sembuh, biar Allah ya beri kesabaran buat yang sakit dan juga buat yang mengurusnya, yang punya cita-cita, yang punya hajat keinginan, biar Allah kabul hajat keinginannya. Jadi tahun baru ini biar Allah berikan kita taufik hidayah, Allah selalu taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang punya masalah biar Allah kasih solusinya, yang punya hutang biar cepat lunas hutangnya.
yang belum punya pasangan hidup, biar Allah kasih pasangan hidup yang baik. Yang sudah ada pasangan hidup, menjadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Yang belum punya keturunan, rezeki keturunan yang banyak. Yang sudah ada keturunan, jadi keturunan yang salihin dan salehah. Anak-anaknya, anak-anak kita, anak cucu kita yang sedang belajar, biar Allah berikan ilmu yang banyak. Mudah-mudahan dalam belajar, dan anak-anak yang di pesantren biar pada betah, pada sehat. Yang kita yang sedang usaha, yang sedang kerja, Allah mudahkan usahanya, berkahi kerjaannya, diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, dijauhi kampung kita, negara kita dari musibah bencana. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi mohon maaf malam ini kita tidak baca kitab dulu karena memang waktunya. Ya karena saya tahu habis malam tahun baru masih pada ngantuk takutnya, belum pada tidur malam ya. Jangan. Nah, jadi ini saja yang saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.